Tokoh agama merupakan pilar penting dalam kesuksesan pemilu. Sebagai tauladan bagi masyarakat, tokoh agama memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses demokrasi, menjaga semangat sportivitas, menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, mendorong partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, tidak terlepas dari peranan para tokoh agama. Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis, episode ke-10 kali ini akan mengangkat tema mengenai peran pemuka agama dalam mensukseskan pemilu. Dipandu oleh host kita, Ibu Ika Nurmaliana Dewi SE, dan menghadirkan narasumber seorang tokoh agama di Kabupaten Klaten, Bapak Rian Pandu Bagaswara M.Hum. Saksikan Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis hanya di channel YouTube KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan program Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Bersama saya, Ika Nurmaliana Dewi. Kita ikuti Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Sahabat pemilih, pada kesempatan episode ke-10 ini, kita akan membincangkan tentang pendidikan pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih, terutama dalam mensukseskan gawe besar pemilu, terutama persiapan kita akan menyelenggarakan pemilu serentak di tahun 2024 yang akan datang. KPU Kabupaten Klaten memiliki pengalaman yang luar biasa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang lalu, di mana untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU memiliki program yang disebut dengan relasi atau relawan demokrasi. Relawan demokrasi terdiri dari beberapa basis, tepatnya ada 10 basis yang ada di masyarakat. Dan salah satunya adalah basis agama. Karena kita melihat bahwa basis agama merupakan salah satu lokus yang sangat potensial yang harus kita garap, di mana umat beragama yang tersebar di Kabupaten Klaten ini cukup harus disentuh sampai dengan ke titik-titik yang di mana KPU sendiri beserta badan penyelenggara tidak dapat menyentuhnya. Oleh karena itu kita butuh bantuan dari teman-teman relasi, salah satunya adalah basis agama. Dan pada kesempatan yang baik ini telah hadir bersama kita di studio Dinamis KPU Kabupaten Klaten, beliau adalah Pendeta Rian Pandu Bagaswara M.Hum. Beliau adalah salah satu relasi dari basis agama. Kita sapa beliau. Selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi Bu Ika. Gimana kabar? Salam sehat. Hari ini saya sehat dan senang sekali. Puji Tuhan, kita semoga selalu diberikan kesehatan. Iya, amin, amin. Iya, pemirsa, sahabat pemilih, kita untuk lebih dekat saya panggil Pak Rian aja ya, Pak ya. Silakan. Dan sewu, karena memang kita sebenarnya sudah sering bekerja sama. Sangat, sudah lama sekali. Pak Rian ini adalah sosok tokoh agama, pemuka agama. Beliau adalah pendeta yang membina umat Kristiani, namun di usia beliau yang masih sangat produktif ini, beliau sangat aktif di berbagai kegiatan sosial. Ada banyak kegiatan yang beliau ikuti. Di samping tugas beliau adalah membina umat. Oke, kita untuk bisa lebih jauh, kita lebih kenal lebih dalam dengan Pendeta Rian Pandu Bagaswara. Sebelumnya, monggo Pak Rian, bisa memperkenalkan diri dulu kepada sahabat pemilih. Ya, baik. Sahabat pemilih, perkenalkan saya Pendeta Rian Pandu Bagaswara, dan saat ini saya melayani umat, khususnya di wilayah Kecamatan Lodi. Walaupun memang sebenarnya wilayah jangkauan kami hanya juga sampai ke Mbayan juga, dan juga Klaten Selatan. Dan saya juga saat ini juga terlibat di FKUB Kebersamaan gitu,
Ini juga bersama dengan teman-teman yang lain Ya. dan juga di forum kerjasama gereja-gereja. Jadi baik internal maupun lintas iman saya juga beberapa masuk di dalam sebagai anggotanya. Ya. Mungkin seperti itu ya perkenalan saya, atau ada yang kurang? Ya, terima kasih Pak Rian. Ya, jadi memang banyak sekali, saya yakin di Kabupaten Klaten ini Pak Rian sudah tidak asing gitu. Ya, sahabat pemilih, untuk membincangkan tentang peran pemuka agama dalam mensukseskan pemilu, karena kita juga sedang mempersiapkan pemilu 2024, Pak Rian, penjenengan dulu sudah membantu kami, ya, membantu KPU Kabupaten Klaten dalam program relasi, utamanya di basis agama. Nah, selama Pak Rian bergabung dalam relasi dan membantu KPU dalam melakukan sosialisasi ini, bagaimana kira-kira pengalaman Bapak tentang relasi itu seperti apa, Pak? Baik, jadi memang betul seperti yang disampaikan Bu Ika bahwa tahun 2019 saya sempat terlibat dan membantu KPU dalam kegiatan pemilu 2019, khususnya menjadi anggota relasi, yaitu relawan demokrasi gitu ya, relawan demokrasi. Dan menurut saya bahwa relasi ini tidak bisa lepas dari KPU. Jadi KPU itu memang memiliki tugas dan tanggung jawab, peran yang saya kira luar biasa untuk mensukseskan pemilu, ya. Dan ini tanggung jawab negara yang luar biasa. Dan apa sebenarnya indikator suksesnya pemilu itu? Saya kira banyak indikatornya. Cuma yang saya lihat indikatornya adalah bagaimana mereka yang sudah punya hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS. Itu saya kira menjadi indikator kesuksesan pemilu di antara banyak indikator yang lain. Dan KPU punya peran di sini. Tapi tentu menurut saya KPU tidak bisa melakukan tugas ini sendiri. Maka melibatkan masyarakat, gitu kan, masyarakat. Dan dalam hal ini relasi adalah bagian cara untuk KPU juga bisa mensosialisasikan terkait dengan pemilu dan bisa membuat pemilu sukses. Nah, itu kan. Maka dibentuklah kami relasi relawan demokrasi. Dan menurut saya juga bahwa relasi itu menarik. Kenapa menariknya? Karena itu kan kalau saya bisa melihat, itu kan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi memang KPU mengambil rakyat untuk mungkin diberi pendidikan dan kemudian diterjunkan kembali ke rakyat, gitu. Dan ini saya kira menarik, ya. Dan yang kedua juga dengan adanya relasi itu komunitas maupun wilayah-wilayah yang belum terjangkau itu bisa terjangkau. Jadi memang kita bukan jadi tidak ingin mengganti PPK ya. Jadi hanya membantu saja, gitu ya. Jadi dulu sempat ada anggapan ini ada PPK kenapa ada relasi gitu loh. Saya pernah mendengar itu, Ika ya. Tapi kami memang kami hanya membantu saja. Jadi kita hanya membantu saja. Ketika sudah ada PPK ya sudah. Atau bahkan kita kerjasama pada waktu itu. Jadi gimana? Yuk kita adakan kegiatan bareng-bareng dalam rangka sosialisasi pemilu. Jadi sebenarnya posisi relasi adalah di situ menurut saya. Baik, iya. Ya, sebagai supporting gitu ya, Pak ya. Betul. Terutama kalau relasi karena memang itu lebih fokus pada kegiatan sosialisasinya kepada masyarakat luas ngaten nggih. Nah, salah satu basisnya dalam relasi adalah basis agama, sebagaimana panjenengan masuk di dalam basis agama tersebut. Kalau menurut Pak Rian, peran pemuka agama dalam ikut serta mensukseskan pemilu itu seperti apa, Pak? Ya, kalau menurut saya peran pemuka agama itu sangat-sangat besar dan strategis. Mengapa saya katakan demikian? Karena setiap pemuka agama itu kan punya basis massa. Agama apapun ya, jadi agama apapun pasti punya basis massa. Nah, jadi misalnya kalau mungkin di Muslim ada semacam pengajian gitu ya, terus kemudian kalau di Kristen mungkin ada semacam persekutuan, mungkin kalau di agama Hindu Buddha mungkin ada kebaktian ataupun ada nama istilahnya apa gitu, yang tiap hari berjumpa
atau mungkin mingguan, atau mungkin bulanan gitu kan. Ya, ini saya kira menjadi wadah yang menurut saya cukup strategis untuk untuk pemuka agama ini. Jadi mencoba memberitahu atau mendorong gitu kan, menggerakkan bagi umatnya untuk bisa menjadi warga negara yang baik. Khususnya kalau dalam konteks saya sebagai pemuka agama Kristen, khususnya Kristen Jawa ya, karena memang ada banyak Kristen. Gitu. Kristen Jawa memang sudah ada aturannya jelas itu. Gitu ya. Jadi di samping undang-undang pemilu juga mudah mengatur ya. Bahkan di aturan kami pun juga ada. Misalnya satu, pemuka agama itu harus netral. Jadi tidak boleh yang memihak satu. Yang selanjutnya adalah dia harus membina warga jemaahnya untuk bisa menjadi warga negara yang baik. Ini sudah ada aturan yang jelas. Ya, oleh karena itu kalau menurut saya bahwa ketika ada aturan ini maka ini bagian juga. Misalnya, yuk ada pemilu kita sukseskan sama-sama. Itu kan bentuk pembinaan sebenarnya menurut saya. Gitu. Karena bagi kita tidak bisa hanya menjadi warga gereja tanpa menjadi warga negara yang baik. Maka harus menjadi warga negara yang baik karena kita tinggal di Indonesia. Iya, itu Pak. Iya, karena kita adalah warga negara Indonesia. harus digarisbawahi. Iya, betul. Ya, itu. Jadi itu harus dilakukan. Dan memang pasti setiap saat kami selaku pemuka agama ya terus. Jadi ada pemilu kita sukseskan. Dan memang kita jangan sampai artinya buta politik, harus melek politik, ikut perkembangan politik, terus kemudian akhirnya pada waktunya mari kita gunakan hak pilih kita pada waktu yang sudah ditentukan. Itu kalau menurut saya seperti itu. Luar biasa. Artinya pandangan-pandangan virus-virus seperti ini harus disebarkan Pak Lian. Iya. Lalu dalam pelaksanaan sosialisasi dari relasi kemarin, bisa digambarkan atau bisa diceritakan pengalaman Pak Rian kemarin itu kira-kira seperti apa? Jadi melakukan kegiatan apa saja untuk bisa membawa jemaat atau umat ini, kemudian tadi bahasanya dalam tanda petik melek politik, kemudian menjadi pemilih yang cerdas dan sadar akan kewajibannya sebagai warga negara untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu ini. Baik. Saya ingin cerita aja ya. Cerita pengalaman saya ketika menjadi relasi. Jadi memang pada waktu itu kami ada beberapa orang gitu ya. Ada beberapa orang di basis agama dan kita membagi tugas. Jadi kita membagi tugas. Memang yang saya acungi jempol KPU. Apresiasi untuk KPU. Kenapa? Karena KPU membuka pendaftaran dengan terbuka. Lewat media sosial, lewat itu sangat terbuka. Ayo ikut berpartisipasi dalam pemilu ini menjadi relasi. Saya sebenarnya pada waktu sempat tidak tertarik. Jujur aja loh. Nggak menarik gitu ya. Tapi saya lihat terus itu medsosnya itu. Lihat terus hari demi hari saya lihat terus gitu. Tapi dari segi kriteria saya masih memenuhi, umur masih memenuhi. Dan kemudian saya ditelepon ini perlu ada yang lain. Akhirnya ya udahlah saya daftar dan saya akhirnya wawancara dan keterima gitu ya. Dan akhirnya ada teman-teman muslim juga ya dari beberapa orang gitu. Dan kemudian kita bagi tugas paling tidak kita menjangkau basis kita masing-masing dulu. Gitu. Misalnya kalau saya Kristen ya nanti saya jangkau basis Kristen. Kemudian kalau muslim ya nanti menjangkau basis muslim gitu ya. Karena memang di basis kami pada waktu itu belum ada yang beragama Hindu, Buddha dan Katolik. Kita juga mencoba untuk kemudian mencoba keluar juga. Jadi ketika ada yang lain pun kami pun juga ikut mendukung. Gitu. Jadi tidak hanya di basis kita ya, tapi ketika di pengajian kemudian sosialisasi saya pun datang. Demikian pula sebaliknya. Ya, jadi selesai kegiatan kemudian baru ada semacam sosialisasi. Dan menarik khususnya kalau yang saya alami sendiri ya. Itu di komunitas saya itu mereka
kemudian saya minta waktu untuk sosialisasi barang setengah jam gitu ya. Saya tunjukkan kartu suaranya, terus apanya, wah kok besar sekali ya Pak Pendeta ya. Wah terus gimana ya nyoblosnya? Wah saya baru tahu loh Pak. Wah, itu jadi berarti memang ada gunanya juga. Ya mungkin kalau enggak gitu juga mungkin enggak tahu juga. Nah, karena menurut beberapa yang saya temui memang kadang-kadang ya mereka datang ke TPS asal nyoblos saja gitu ya. Jadi belum tahu sebelumnya. Ya saya kira dengan adanya program relasi itu, dengan kita diberi perangkat ya, perangkat contoh ya, contoh-contoh itu saya kira memudahkan umat ataupun masyarakat untuk juga bisa melihat lebih dekat. Gitu. Akhirnya mereka pun juga cerita ke teman-teman yang lain. Berarti kemarin ada tool ya Pak, atau perlengkapan atau peralatan begitu yang memang disediakan untuk teman-teman relasi dalam mendukung kegiatan sosialisasi di masing-masing basis gitu ya. Ada dari KPU ya, jadi semacam alat peraga, kemudian mungkin semacam buku panduan, itu kita siapkan ya. Dan itu sangat membantu. Jadi ketika kami menjelaskan, kami berikan contohnya. Dan akhirnya ya dipegang, kemudian dilihat-lihat itu ya. Itu walaupun memang tone-nya ini kan polos ya, jadi cuma tidak ada nama-namanya, polos ya, jadi polos sehingga tapi ini bentuknya seperti ini. Paling tidak tahu bentuknya seperti ini, cara mencoblosnya bagaimana itu. Kadang-kadang kan enggak tahu juga. Ya tahu tapi kadang-kadang mungkin kalau tidak langsung pegang dulu, kan kadang-kadang orang pegangnya ketika sudah masuk di bilik suara baru pegang itu. Ya, tapi kalau sebelumnya sudah pegang dengan gambar polos ya, polos artinya netral gitu kan, ya itu saya kira bisa membantu, paling tidak sedikit membantu itu. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau dari pengalaman Pak Rian tadi di pemilu 2019, bagaimana program relasi ini ternyata cukup membantu dan ternyata banyak juga titik-titik yang memang belum terjangkau oleh KPU dan mungkin teman-teman penyelenggara, badan penyelenggara ad hoc. Nah, sebentar lagi kita juga akan bertemu dengan pemilu serentak 2024. Dan sampai saat ini kan masih sementara sesuai dengan regulasi bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pemilu sama dengan pemilu yang lalu 2019 itu tetap pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten serta presiden dan wakil presiden. Artinya masih hampir sama dengan 2019 yang lalu. Dan menurut Pak Rian, apakah ke depan di penyelenggaraan pemilu yang akan datang itu masih diperlukan program seperti ini? Iya, kalau menurut saya dari pengalaman saya sendiri, perjumpaan saya dengan umat dan masyarakat itu sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan, tidak hanya sangat, tapi sangat sungguh sekali diperlukan gitu. Karena memang ternyata masyarakat butuh pengetahuan sebelum mereka masuk ke bilik suara gitu. Jadi saya kira itu sangat diperlukan, sehingga harapan saya memang relasi ini bisa ke depan terus dilanjutkan gitu. Karena basisnya kan banyak sekali ya, mungkin basis agama, ada basis, ada 11 basis 11 Pak. Basis itu yang memang kelompok-kelompok yang mungkin tidak terjangkau itu kan. Dan saya kira bagus juga nanti ketika juga kontak koordinasi dengan beberapa lembaga keagamaan ya. Saya kira di Klaten kan besar-besar ya, kayak PBNU, Muhammadiyah itu memiliki kader-kader yang saya kira luar biasa gitu. Terus juga kalau di gereja mungkin ada forum kerjasama gereja-gereja, mungkin di Hindu itu ada PHDI ya, Paris ada Hindu Dharma. Itu saya kira dan juga Buddha, bahkan juga bisa juga nanti menjalin hubungan dengan FKUB ya. Ya, FKUB kan ada mungkin FKUB yang forum kerukunan umat beragama, tapi juga forum kebersamaan umat beragama, karena ada yang forum kebersamaan. Klaten kaya akan. Ini lintas iman, sangat lintas iman. Ini sudah ada sejak tahun 98. Ini punya jaringan yang sangat kuat. Ya, kalau mungkin ke depan bisa masuk ke sini untuk sosialisasi, saya kira akan semakin lebih luar biasa KPU Klaten. Baik. Terima kasih Pak Rian. Banyak sekali pengalaman, sharing dan masukan yang diberikan. Nah, sebelum kita akhiri Pak Rian, kami mengharap ada saran masukan dari Pak Rian selaku pemuka agama yang selama ini terjun di masyarakat, kira-kira
bisa memberikan masukan kepada kami selaku penyelenggara pemilu bagaimana pelaksanaan terutama sosialisasi dan pendidikan pemilih ini harus kita lakukan agar di samping partisipasi pemilih nanti akan bisa meningkat, juga kita akan bisa memberikan pendidikan pemilih dan menciptakan pemilih yang cerdas tentunya. Monggo Pak. Ya. Baik, kalau saran saya untuk KPU ke depan, apalagi ini menjelang tahun 2024, Ya. tahun pemilu gitu ya, saya kira sosialisasi harus terus masif digerakkan gitu kan. Karena dengan sosialisasi yang masif ini, saya kira akan bisa membuat pemilu itu sukses. Ya, bagaimana cara masifnya? Maka tadi relasi tetap dipertahankan dan bahkan diperluas. Kalau mungkin kemarin 10 basis atau 11 basis. ya itu bisa diperluas. Mungkin ada beberapa kelompok-kelompok lain gitu ya, yang mungkin belum terjangkau, saya kira itu bisa dimasuki gitu. Siap. Dan saya kira untuk yang relasi, kalau kemarin mungkin di kami ya, keagamaan itu hanya 2 agama. Ya, karena memang mendaftar ya sistemnya ya, jadi bukan ditunjuk itu kan. Mungkin kalau ditunjuk beda lagi BIK ya. Karena kemarin kita mendaftar, yang ternyata yang mendaftar hanya 2 komunitas agama. Mungkin kalau besok ke depan malah bisa langsung menghubungi beberapa lembaga tadi yang saya sebutkan tadi, itu saya kira malah lebih efektif dan kader-kadernya saya kira luar biasa untuk Siap. bisa membantu KPU Iya. sebagai tangan panjang KPU ke basis-basis itu sehingga bisa merata gitu. Mungkin seperti itu. Jadi usulan saya tetap terus sosialisasi dengan masif, dengan membuka jaringan, terutama tadi jaringan-jaringan yang saya sebutkan tadi di depan tadi, itu Baik. membantu KPU sih menurut saya. Iya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Rian atas apa yang kita bincangkan ini. Menarik sekali sahabat pemilih, semoga ini memberikan manfaat kepada kita, utamanya kepada kami dalam menentukan langkah dan melakukan program-program kerja, terutama dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih demi suksesnya pemilu. Terima kasih atas rawuhnya Pak Rian, Sama-sama, terima Rika. kasih, dan tentu kita akan sangat berharap kerjasama lagi di masa-masa yang akan datang. Iya. Sukses selalu untuk Pak Rian. Amin. Iya. Juga untuk KPU. Sahabat pemilih, demikian tadi perbincangan kita dengan Pendeta Rian Pandu Bagaswara M.Hum. Beliau adalah salah satu pemuka agama yang juga aktif di berbagai kegiatan sosial. Dan beliau dulu adalah anggota dari Relawan Demokrasi atau relasi dari basis keagamaan yang mensupport kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu KPU Kabupaten Klaten pada penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu. Dan sahabat pemilih, jangan lupa terus saksikan Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten, dan tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube KPU Klaten. Kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari sahabat pemilih sekalian untuk tema-tema yang akan kita bahas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten.